Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, juga bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah taala pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, nun sewu ini suaranya jelas mboten nggih? Jelas nggih? Salah satu kewajiban bagi seorang muslim niku kan ngaji nggih. Ngaji niku sunnah napa wajib? Napa mubah? Wajib nih. Di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim niku ngaji nih. Entah ngajinya ngaji syariat, akidah, napa akhlak nih. Semuanya berhukum wajib nih. Dan di antara buku yang hendaknya dipelajari bagi orang yang sudah sadar bahwa ngaji itu wajib adalah buku Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis Arba'un An-Nawawiyah, karena di dalamnya terkandung hadis-hadis yang mencakup keseluruhan agama Islam. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas hadis yang pertama dari kitab tersebut, yaitu hadis tentang apa? Masih ingat Bapak Ibu? Hadis tentang niat. Terakhir kita sudah membahas tentang hadis niat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang hadis ini adalah hadis yang utama, ya, bahkan dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa hadzal hadis qad ishtamala ala syarhi jami'i wadha'ifil ibadat adh-dhahirah wal batinah. Dan hadis ini, hadis yang akan kita pelajari nanti, itu mengandung seluruh macam ibadah. Mengandung apa? Seluruh macam ibadah. Entah ibadah yang sifatnya lahir maupun batin, ya. Min uqudil imani wa a'malil jawarih wa ikhlasis sarair wa tahaffudhi min afatil a'mali. Yang mana hadis ini mencakup seluruh ibadah lahir maupun batin, berupa tentang keimanan, amal lahir, keikhlasan, dan menjaga dari rusaknya amal. Dan kata beliau rahimahullah, hatta inna ulum syari'ah kulliha raji'atun ilaihi wa mutasya''ibatun minhu. Sampai seluruh ilmu syariat
itu kembali ke hadis ini. Seluruh syariat, ilmu-ilmunya kembali ke hadis yang akan kita pelajari, dan seluruh ilmu Islam tercabang dari hadis ini. Ya, nanti kita akan baca hadisnya itu apa. Dan kata ulama, kalau di dalam Al-Quran itu ada Ummul Kitab, napa Ummul Kitab Bapak Ibu? Ummul Kitab niku surat napa? Al-Fatihah. Teng hadis juga ada Ummul Hadis, ya. Ummul Hadis. Ya. Baik. Hadis yang akan kita belajar Bapak Ibu merupakan hadis yang jarang dipelajari oleh kebanyakan kaum muslim, ya. Dan hadis ini bercerita tentang satu kejadian, ya. Bercerita tentang satu kejadian. Dan kami bacakan nih, kata Imam Nawawi rahimahullah, an Umar radhiyallahu anhu aydan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dia mengatakan, ya, jadi yang bercerita ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun, ya, sedang duduk-duduk Bapak Ibu. Sedang duduk-duduk, kok tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Kok ijik-ijik wonten satu orang, ya. Syadidu bayadith thiyabi, ya. Orang tersebut memakai baju putih bersih, ya. Ngangge apa? Baju putih bersih. Tapi bukan kuntil anak nih. Bukan, ini orang, ya, pakai baju putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, ya. Kemudian ciri kedua, orang tersebut rambutnya hitam legam. Artinya masih tua, masih muda, napa sampun sepuh? Masih muda. Ciri-cirinya napa Bapak Ibu? Pakai baju putih bersih, rambutnya hitam legam, sangat hitam, ya, masih seger. La yura alaihi atharus safar, ya. Tidak nampak dari orang tersebut bekas perjalanan jauh, ya. Zaman dulu niku dereng wonten apa? Dereng wonten mobil, dereng wonten sepur, dereng wonten pesawat. Artinya orang ini seharusnya kan kalau tidak nampak bekas perjalanan, harusnya orang ini adalah penduduk Madinah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya, karena tidak ada bekas perjalanan, harusnya dia itu orang situ, gitu. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari penduduk Madinah di zaman itu, di zaman Nabi, yang kenal dengan orang ini. Berarti wong iki aneh napa mboten? Asing nggih, ki sapa jane ngaten. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, orang tersebut, ya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Nah, ketika duduk di hadapannya Nabi, orang tersebut duduknya dengan posisi lutut ketemu lutut, ya, berarti orang ini posisinya di mana Nabi Bapak Ibu? Di depannya Nabi. Bisa dibayangkan gitu, ya, jadi orang ini duduk langsung menempelkan lutut
dia dengan lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian orang tersebut meletakkan telapak tangannya di atas kedua pahanya. Meletakkan kedua telapak tangan di atas napa? Kedua paha. Saged dibayangkan posisinya Bapak Ibu? Saged nggih? Nah, terus orang itu mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tiada yang berhak disembah selain sinten? Allah, dan bahwa Muhammad itu utusannya Allah. Wa tuqimas shalah, ya. Kemudian engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tusuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah, 5 ini namanya apa Bapak Ibu? 5 hal ini, yang pertama tadi apa? Syahadat, yang kedua salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Niki namanya apa? Rukun Islam. Ya, rukun Islam. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala shadaqta, engkau benar, ya. Engkau benar, ya. Nah, orang ini kan aneh nih Bapak Ibu. Datang duduk di depannya Nabi, bertanya tentang Islam, kok setelah Rasul menjawab dikatakan engkau benar. Seakan-akan sedang apa? Lagi ngoreksi, pinter apa ora. Sinten takoni sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu para sahabat pun mereaksi Bapak Ibu, ya, memberi reaksi, ya. Fa'ajibna lahu. Oh, kami heran, ya, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wis takon kok benerakan, ya. Sudah bertanya kok membenarkan. Seakan-akan sedang apa? Sedang ngetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat pertanyaannya. Yang pertama apa? Tentang Islam. Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, fa akhbirni 'anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir. Saya ulangi, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya. 6 hal ini napa mawon Bapak Ibu? Ayo coba Bapak Ibu. 1, iman kepada Allah. Terus selain Mas Teguh jangan jawab. Selain Mas Teguh monggo jawab, ya Mas Teguh enggak boleh. Iman niku napa mawon rukun iman? 1, iman kepada sinten?
Allah. 2, iman kepada malaikat. Mas Teguh sama Mas Amin jangan jawab. Monggo Pak. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Nah, 6 hal ini namanya apa Bapak Ibu? Rukun iman ya. Kalau tadi rukun Islam, yang kedua ini rukun iman. Kemudian orang tersebut mengatakan sodakta ya, engkau betul. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa? Tentang Islam. Pertanyaan kedua tentang apa? Iman. Pertanyaan ketiga, orang tersebut mengatakan fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Tentang apa? Ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apa Bapak Ibu? Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Jadi ada 2 tingkatan ihsan gitu. Yang pertama, kita beribadah seakan-akan sedang melihat siapa? Allah. Oke, kalau tidak bisa seperti itu, minimal kita bangun kesadaran bahwa Allah sedang melihat kita. Itu yang namanya apa? Ihsan. Baik. Ini pertanyaan keberapa Bapak Ibu? Pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang tersebut, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan aku tentang hari kiamat. Ya, ini pertanyaan kaping pinten? 3 napa sekawan? Sekawan nggih. Nah, yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, yang keempat tentang hari kiamat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanyai itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Maka aneh Bapak Ibu kalau ada orang yang mengatakan tahun 2000 berapa kemarin? 2012 bulan rolas tanggal rolas Arab ana kiamat. Ini kan aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sebagai Habibullah, ya, Khalilullah, kekasihnya Allah, tidak tahu kapan hari kiamat datang. Kok ada orang selain Nabi ngaku-ngaku bisa tahu kapan hari kiamat? Baik. Nah, kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini pertanyaan keberapa Bapak Ibu? Keempat. Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, orang tersebut mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Hari kiamat. Dan Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab sedikit. Tanda-tanda hari kiamat itu kan banyak sekali ya. Ada tanda kiamat
sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat, ada tanda-tanda besar hari kiamat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya menyebutkan tanda-tanda kecilnya saja. Ya. Apa tanda-tandanya itu? 2 yang beliau sebutkan. Dan ini sudah terjadi di zaman kita saat ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat itu, apa tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah menjawab, manakala ada seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ya. Seorang budak wanita melahirkan siapa? Tuannya. Wa antarul hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i, dan manakala engkau melihat orang-orang yang dulunya bertelanjang dada, tidak beralas kaki, mereka hidup dengan kesusahan, ya, susah payah, dan punya profesi menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, saat ini berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Tsumman talaqa." Kemudian orang itu, tadi orang laki-lakinya ngapain Bapak Ibu? Orang laki-lakinya tadi ciri-cirinya bagaimana? Pakai baju putih bersih, rambutnya hitam lega. Ada tanda safar betul? Tidak ada. Dikenal orang Madinah? Tidak. Berarti kan orang asing, ini benar-benar asing. Ya, terus duduk di depannya Nabi, meletakkan lutut dengan lutut Nabi, bertanya tentang 5 hal. Satu apa? Tentang iman. Kedua tentang apa Pak? Tentang Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ihsan. Sekawan apa? Tentang hari kiamat. Kelima tanda-tanda hari kiamat. Tsumman talaqa. Setelah bertanya 5 hal tadi, orang itu pergi Bapak Ibu. Ya, orang itu pergi. Ya, falabithtu maliyan, kata Umar bin Khattab. Kemudian aku diam, tidak membahas lagi siapa orang tadi. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan beberapa hari setelah kejadian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang kemarin bertanya? Paham Bapak Ibu? Ini kan masih asing ya. Ini orangnya siapa gitu? Ya, bekas perjalanan orang anak, berarti kan harusnya tiang satu kota, satu desa. Tapi nyatanya orang asing kenal. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahu nggak siapa yang kemarin tanya?" Ngerti orang sing dinyatakan ke sapa harus niku. Nah, Umar bin Khattab mengendika, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, kuncinya di akhir kata, akhir hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibril." Orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kisah ini beberapa saat saja nih Bapak Ibu. Beberapa saat, tapi faedahnya sangat banyak. Dan insya Allah kami tidak akan cerita lagi hadis ini, karena cerita tentang hadis ini memakan waktu 30 menit ya, sehingga tidak akan diulang lagi ya. Tapi ingat kisahnya nggih ya, ingat kisahnya. Jadi di antara pelajaran dari hadis ini kami ambilkan dari kitab Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidi Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh ahli hadis Madinah, Syekh Dr. Bandar Al-Hamdali rahimahullah hayatan wa mayatan. Di antara faedahnya adalah malaikat itu bisa merubah wujud dirinya. Yang pertama apa? Malaikat bisa berubah wujud dengan izin Allah
menjadi wujud seorang manusia, ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi, ya. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari, Aisyah pernah ditanya ya. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, bagaimana wahyu turun kepadamu?" Bagaimana apa? Wahyu turun kepadamu. Bagaimana caranya Allah memberi wahyu kepadamu? Rasulullah SAW mengatakan, "Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras." Terkadang wahyu yang datang kepadaku itu seperti gemerincingnya lonceng. Seperti apa? Gemerincingnya lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya. Dan metode penurunan wahyu yang pertama ini, yaitu dengan secara langsung sehingga terdengar seperti gemerincingnya lonceng, kata Nabi, ini penurunan wahyu yang paling susah, paling berat, ya, paling berat. Ya, Allah memberikan aku wahyu, ya, kemudian Allah mematrikan wahyu itu di dalam hatiku. Ya, kalau di dalam hadis-hadis yang lain sampai kalau Rasulullah itu mendapatkan wahyu dalam bentuk ini di atas unta atau kuda, unta dan kudanya itu sampai apa? Sampai kabutan, ya. Sampai kabutan dan Rasulullah menunduk rendah-rendahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ahyanan yatamatsalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul, ya. Dan kadang wahyu itu diturunkan lewat seorang malaikat, ya, lewat seorang malaikat yang berubah wujud jadi seorang laki-laki, ya. Berubah wujud jadi seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu berbicara kepadaku, lalu wahyu itu terpatri di dalam dadaku. Paham Bapak Ibu? Nah, ini kan dalil yang kedua bahwa malaikat Jibril itu diberikan izin oleh Allah untuk bisa berubah wujud jadi manusia. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu kalau berubah wujud jadi manusia, itu bentuknya, wujudnya, parasnya itu seperti seorang sahabat, yaitu Dihyah al-Kalbi. Siapa? Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anhu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin tidak di zaman ini malaikat berubah wujud turun kepada kita? Mungkin tidak? Gak apa-apa jawabannya salah ya lagi sinawiki. Insya Allah mungkin, ya, insya Allah mungkin. Kalau Allah mengizinkan mungkin. Baik, mungkin materinya sampai sini dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran yang ada di hadis ini. Intinya hadis ini Bapak Ibu, hadis ini itu hadis yang dikatakan Nabi, malaikat Jibril datang kepada kita mengajari tentang agama. Ya, Rasulullah tidak mengatakan yang mengajari itu beliau, tapi yang ngajari siapa? Malaikat Jibril. Sehingga materi kita malam ini kan judulnya apa? Ngaji bareng malaikat Jibril. Karena hakikatnya yang ngajari itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah hanya merespon, ya, dari pertama sebelumnya, dari pertama malaikat Jibril datang, bagaimana cara dia duduk, apa pertanyaan-pertanyaannya, itu sudah mengajari banyak sekali pelajaran, ya. Tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan di waktu mendatang, insya Allah ta'ala. Baik, mungkin itu saja.